wabarakatuh. Nama saya Trilara Sasya Juliarti. Saya dari kelas 3I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pengertian penelitian kualitatif dari para ahli. Menurut Saryono, pada tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi, interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, dan interaksi anak dengan lingkungannya. Yang kedua, teknik interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Yang ketiga, kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Dan yang terakhir, pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa suara, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Tujuan analisis adalah menggambarkan karakteristik pesan. Yang kedua, menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Proses penelitian analisis konten. Yang ketiga, penetapan desain atau model penelitian. Yang keempat, mencari data pokok atau data primer. Yang terakhir, pencarian pengetahuan kontekstual. Selanjutnya, pengertian studi kasus. Studi kasus adalah studi intensif tentang seorang, sekelompok, atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit penelitian. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, menggambarkan situasi individu. Yang kedua, mendidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti. Yang ketiga, menganalisis kasus-kasus penggunaan konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, merekomendasikan tindakan atau kasus tertentu. Karakteristik dari studi kasus adalah
menetapkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan cara dua, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan foto group discussion atau FGD. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pengertian dari penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuan dari penelitian etnografi adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum. Proses dari penelitian etnografi menurut Spradley pada tahun 1980 mencakup 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proses etnografi. Yang kedua, pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perekaman data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, penulisan laporan. Teknik penelitian etnografi ada 3. Yang pertama, holistik, artinya penelitian harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Yang kedua, semiotik, artinya penelitian memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisis sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, kritis, artinya penelitian mencoba mengungkap apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucap dalam budaya dan mencari pada asumsi. Terima kasih.